Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi di ibadah online hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata ya. Amin. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Buat adik-adik yang lain yang belum mengirimkan, kirim ya. Itu sebagai bukti kalau adik-adik hadir mengikuti ibadah online Sekolah Minggu dan juga sebagai absensi kalian. Biasanya kan kakak yang absensi manggil setiap minggu nih, namanya masing-masing. Nah sekarang adik-adik mengirimkan foto adik-adik ke wali kelasnya masing-masing. Oke, nah sebelum kita mendengarkan ibadah dari Abang Tobar, kita menyanyikan lagu Hari yang Terindah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi nih sama Abang. Abang mau tanya, coba siapa yang masih ingat Abang? Ayo, coba tunjuk tangannya. Siapa nama Abang? Iya adik-adik, bagi yang masih ingat, pasti ingat. Nama Abang, Tobar Palta Victor Simanung Kalit. Nah adik-adik, kita ketemu lagi nih hari ini. Abang mau tanya, siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk tangannya dari rumah. Oke adik-adik, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya dari rumah tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, ikutin kata-kata kakak dari rumah. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah online. Tuhan, kami berdoa sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati, pikiran, telinga,
agar fokus mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Tadi siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, pasti yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tahu dong ini apa? Oke, coba adik-adik di rumah boleh ambil Alkitabnya. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Ayo, Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru ya adik-adik. Oke. Injil Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Abang baca dari sini, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul perikop Roti Hidup. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Oke adik-adik. Sekarang abang mau tanya sama adik-adik. Kira-kira apa sih isi perikop ayat yang kita baca pada hari ini? Nah, kalau misalnya adik-adik udah tahu, mungkin adik-adik bisa sharing nanti sama papa, abang, kakak di rumah. Tapi abang mau jelasin dulu sedikit apa yang ada di sini. Dan kita juga nanti akan mendengarkan dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang menjelaskan lebih dalam lagi ya. Oke. Adik-adik, di sini abang mau kasih tahu. Dan kita juga tadi sudah melihat dari ayat yang kita baca. Kira-kira orang-orang yang ada di ayat ini ngapain ya adik-adik? Mereka kok bertanya-tanya gitu ke Yesus. Apa sih Yesus yang harus kami lakukan gitu? Pekerjaan apa sih yang dikehendaki oleh Allah gitu? Nah adik-adik, kira-kira adik-adik boleh jawab dari rumah, apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Iya adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, tentu seperti ayat yang dibaca pada hari ini, kita dituntut untuk percaya kepada Allah. Iya adik-adik. Tapi adik-adik, kalau di ayat yang kita baca ini, percaya aja tuh menurut orang-orang yang mengikuti Yesus ini nggak cukup adik-adik. Ternyata mereka memerlukan, Tuhan, kalau misalnya percaya saja, mungkin kami tidak bisa mempercayainya. Kira-kira apakah ada mukjizat atau tanda-tanda yang bisa kami rasakan seperti nenek moyang yang kami terima dan kami percayai, mereka menerima roti mana dari sorga. Kita bisa lihat nih adik-adik di ayatnya yang ke-30, kemudian di ayat-ayat yang 31. Di situ orang-orang yang mengikuti Yesus tuh
seperti kurang percaya gitu ya. Mereka terkesan seperti ragu-ragu gitu adik-adik ya. Mereka ragu-ragu di dalam mereka mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus adik-adik, tapi mereka ragu-ragu gitu sama Tuhan. Sehingga mereka mempertanyakan hal demikian. Sampai mereka menuntut seperti sebuah tanda. Nah adik-adik, kita bisa baca juga adik-adik di Keluaran 16 ayat 4. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Dibuka lagi Alkitabnya, Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Roti apa sih yang dikasih Musa katanya adik-adik ya, yang diberikan Musa kepada nenek moyang mereka, dan itulah yang mereka percayai. Sampai mereka bertanya kepada Yesus itu. Coba adik-adik, Keluaran 16 ayat 4. Nih abang baca dari sini ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Iya adik-adik. Ternyata pada saat itu orang-orang mempercayai adik-adik bahwa roti yang diberikan oleh Musa itu bersumber dari Allah. Dan itulah yang ingin ditekankan oleh Allah dalam Yohanes 6 ayat 30 sampai 31 ini adik-adik. Hingga adik-adik Yesus mengatakan bahwa roti hidup itu bersumber dari Allah. Apa sih adik-adik dimaksud roti hidup? Roti kehidupan mungkin bahasa Inggrisnya kan bread life gitu ya. Mungkin adik-adik, bayangan adik-adik di rumah seperti roti yang kita makan pada umumnya gitu. Tidak ya adik-adik, roti hidup itu artinya adalah sumber kehidupan, sumber pengharapan kita. Artinya dengan kita percaya seperti apa yang Allah inginkan kepada manusia, itulah yang ingin dikehendaki oleh Allah. Agar manusia senantiasa percaya. Nah adik-adik, ternyata percaya aja gak cukup adik-adik ya. Dengan kita percaya kepada Yesus, sudah sepatut dan selayaknya kita mengikuti Yesus. Iya adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik juga kita harus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu dengan cara seperti apa ya? Coba adik-adik di rumah, kira-kira mengikuti Yesus itu apa sih adik-adik yang harus kita lakukan? Coba. Iya adik-adik, rajin membaca apa? Alkitab. Iya. Kemudian apa lagi adik-adik? Rajin beribadah. Kemudian apa lagi adik-adik? Rajin sekolah minggu. Iya, seperti yang kita lakukan pada saat ini adik-adik. Dengan demikian kita juga percaya sekaligus kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik percaya dan mengikuti Yesus itu sudah cukup? Tidak. Ya tentu. Allah menginginkan roti hidup yang dikatakan oleh Allah senantiasa berada di dalam Dia. Dengan demikian kita bisa terus mempercayai dan kita terus mengikuti Yesus. Dan itulah adik-adik yang seharusnya kita lakukan. Kita senantiasa percaya, kita senantiasa mengikuti. Percaya dan mengikuti kita bisa ungkapkan di dalam doa gitu ya adik-adik. Adik-adik juga bisa menuangkan apa yang ingin adik-adik inginkan gitu semua di dalam doa. Dan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab tentunya doa-doa kita ya. Kemudian seperti khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta minggu lalu. Iya, dengan memuji memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan, itu juga bentuk kepercayaan kita dan bentuk mengikut Allah. Nah adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus senantiasa mempercayai bahwa Yesuslah sebagai roti kehidupan. Yesus sebagai yang kita percaya dan Yesus yang kita ikuti. Mungkin demikian yang dapat abang sampaikan. Jangan lupa nanti terus mengikuti apa yang disampaikan kakak guru sekolah minggu selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita semuanya bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa roti kehidupan hanya bersumber dari Engkau saja. Tuhan berkati kami agar kami senantiasa percaya,
senantiasa dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan boleh berkati juga aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Tuhan boleh bimbing, sertai kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, ketemu lagi nih sama Bang Sabam. Oke, di sini kita mau ngapain sih? Oh iya, kita mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan isi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pembelajaran, Abang mau tes semangatnya dulu. Selamat hari Minggu adik-adik. Aduh, kurang semangat nih. Abang tes sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru anak-anak Tuhan selalu semangat dalam bersekolah minggu, walaupun sekolah minggu online. Oke adik-adik, sekarang Abang mau tanya nih sama adik-adik nih. Tadi Abang Oktober khotbahnya tentang apa sih adik-adik? Iya benar banget adik-adik, tentang roti hidup. Oke, sebelum kita membahas tentang roti hidup, mari kita buka dulu ayat yang tadi. Yaitu apa? Ada yang tahu ayatnya? Iya benar, Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Oke, kita buka dulu. Yohanes itu perjanjian lama atau baru? Hah? Lama? Oh baru, iya benar, perjanjian baru. Oke, kita buka Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Oke, kita bahas satu persatu ayatnya. Kita lihat dulu dari ayat 28. Sudah dapat semua adik-adik? Oke, kita mulai dari ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, di sini pengikut Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kami perbuat? Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, terus Tuhan Yesus ngejawab. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Makanya di sini bilang kan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Oke adik-adik, sini Abang mau nanya dulu nih. Adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus sepenuhnya belum? Atau masih ada iman yang goyang nih? Belum percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus? Nah, itu baru benar. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus udah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Masa kita nggak percaya sama Tuhan Yesus? Kalau kita udah ditebus loh. Oke, kita lanjut ayatnya. Ke ayat 30 sekarang. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah, di sini para pengikut Tuhan Yesus itu nggak percaya, perlu bukti. Sebenarnya bukan nggak percaya sih, tapi kurang percaya, ragu. Karena ragu, para pengikut Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah yang kau perbuat untuk membuktikannya? Istilahnya kayak gitulah sekarang. Apa sih yang bisa diperbuat untuk membuktiin ke kita biar kita tambah percaya lagi? Oke, di ayat 31 dibilang lagi, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti yang tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah adik-adik, pada zaman Musa, kalau adik-adik ingat, bangsa Israel diberi makan mana, yaitu roti dari
sorga, yaitu roti yang diberikan oleh Allah Bapa kepada bangsa-bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa kenyang dan melanjutkan perjalanan. Itu adik-adik. Oke, kita bahas ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, bukan Musa yang memberikan. Musa itu sebagai perantara aja. Yang memberikan adalah Allah Bapa. Nah, seperti itu adik-adik. Itulah mukjizat dari Tuhan. Tuhan sangat ajaib. Oke, kita baca lanjut ke ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, adik-adik. Oke, lanjut lagi ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, mereka meminta, Tuhan, tolong berikan kami roti itu senantiasa. Maka dijawab, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi adik-adik, di sini roti hidup itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kenapa seperti itu? Konteksnya sama. Di sini ada hubungan dari roti mana yang Tuhan Yesus turunkan untuk bangsa Israel dengan Tuhan Yesus yang diturunkan dari surga untuk menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, roti mana diturunkan Tuhan untuk membuat kenyang, membuat tidak sengsara, tidak lapar? Tuhan Yesus sama konteksnya. Tuhan Yesus diturunkan oleh Bapa di surga untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kesedihan hilang, segala kesengsaraan hilang, segala penyakit-penyakit hilang. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, roti hidup itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah roti hidup yang telah menebus kita dari dosa dan menghilangkan segala sakit penyakit, kesengsaraan. Jadi oleh karena itu kita harus percaya kepada Yesus sepenuhnya. Jangan seperti pengikut Tuhan Yesus tadi, murid-murid Tuhan Yesus tadi. Mereka masih meragukan Tuhan Yesus sampai minta bukti. Nah, padahal buktinya udah di depan mata bahwa Tuhan Yesus sendirilah itu buktinya. Bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup adik-adik yang telah menebus kita dari dosa. Allah Bapa menurunkan dia seperti konteks tadi. Sama seperti mana yang diturunkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel kenyang dan senang adik-adik, bahagia. Sama seperti Tuhan Yesus turun ke dunia, diutus Allah Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bahagia, senang, tanpa kesengsaraan lagi. Nah, makanya dibilang Tuhan Yesus adalah roti hidup. Karena dibilang juga pada ayat terakhir, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan lapar dan haus lagi. Nah, jadi barang siapa yang percaya Tuhan Yesus, pasti akan selalu dilindunginya. Pasti akan selalu ada jalan atas masalah-masalah hidup kita. Contohnya, seperti kita tidak bisa mengerjakan PR karena kita tidak mengerti. Nah, tapi saat kita berusaha dan berdoa kepada Tuhan, meminta kepintaran, kebijaksanaan daripada Tuhan, maka semuanya itu akan dipermudah oleh Tuhan. Dikasih tahu caranya. Yang kedua, kalau ada masalah kita diajak teman atau dimarahin mama papa, nah kita itu harus tetap percaya pada Tuhan. Karena kalau kita percaya dan meminta kepadanya, maka akan diberikan jalan keluar. Nah adik-adik, kalau kita udah percaya, apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Nah benar banget, udah sering banget abang sampaikan ini kepada adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berdoa. Karena itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Sebagai orang percaya, kita perlu tuntunan juga adik-adik supaya iman kita tidak goyah. Nah tuntunannya apa? Alkitab. Seperti yang difirmankan pada Yosua 1 ayat 8. Nanti adik-adik baca Yosua 1 ayat 8. Oke adik-adik. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rajin ibadah. Seperti ini adik-adik. Oke, yang terakhir apa? Yang keempat ini sangat penting. Setelah kita melakukan yang pertama itu berdoa, yang kedua baca firman, yang ketiga rajin beribadah, yang keempat ini penting banget, yaitu menjalankan perintah Tuhan atau menjalankan firman Tuhan dan menjauhi larangannya. Seperti apa adik-adik? Kita balik lagi ke hukum Taurat adik-adik. Di situ ada larangan dan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa aja? Ya pasti semuanya berbuat kebaikan. Nah larangan Tuhan apa? Ya, larangan Tuhan pasti melarang kejahatan adik-adik. Ya seperti khotbah minggu kemarin,
cintailah kebaikan dan jauhi kejahatan adik-adik. Nah, jadi intinya adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak perlu bukti apa-apa, karena udah jelas buktinya. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita tidak perlu bukti lagi. Mau bukti, kita baca Alkitab sampai habis dan kita renungkan setiap malam. Seperti itu adik-adik. Lalu rajin berdoa, dan setelah itu semua kita pasti mencerminkan karakter Kristus. Dengan cara apa? Melakukan segala perintahnya. Baik, ya jauhi kejahatan. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi dulu yuk dari Kidung Jemaat nomor 285. Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tenteram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Ayat 2 adik-adik. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu memberkati kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kau baik Bapa, kiranya Engkau memberkati kami selalu ya Bapa, berikan kesehatan, limpahkan rezeki bagi orang tua kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian dari pembelajaran Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.